Anggota DPR viral beritanya kemana-mana sampai Taiwan anjir. Malunya tuh kayak gini disorotnya ke media nih, lah masyarakat Indonesia datang berbondong-bondong ke Taiwan jadi babu, jadi TKI, lu pada kirim semua jadi TKI, lah lu semua pejabat-pejabat di sana digajinya fantastis. Banyak yang nggak sadar teman-teman bagaimana perbandingan berapa puluh kali lipat gaji UMR Indonesia rata-ratanya dibandingkan dengan gaji anggota DPR yang sampai 100 juta teman-teman. Dan ini menjadi perbincangan di luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang bersuara di luar negeri, bahkan ini menjadi malu bagi mereka teman-teman, karena di sana itu berita-beritanya sudah menyebar ya. Dan di sini nanti juga ada seorang wanita yang asal Indonesia tinggal di luar negeri, dia membandingkan bagaimana perbandingannya agar kita bisa lebih paham lagi teman-teman. Dan ini kepada Ahmad Saroni, dia juga sudah membuka untuk tantangan debat teman-teman mengenai bagaimana perpolitikan gajinya, sebagaimana statement dari Ahmad Saroni yang mengatakan masyarakat Indonesia itu tolol apabila ada berpikir ataupun statement membubarkan DPR. Coba kalian dengar. Anggota DPR viral beritanya kemana-mana sampai Taiwan anjir. Malunya tuh kayak gini disorotnya ke media nih, lah masyarakat Indonesia datang berbondong-bondong ke Taiwan jadi babu, jadi TKI, lu pada kirim semua jadi TKI, lah lu semua pejabat-pejabat di sana digajinya fantastis. Malu gak? Malu. Gua aja yang bukan pejabat ngelihat sepenggal ceritanya, buset, malu gua. Kita yang datang ke sini bukan kita yang malu-maluin, lu pada yang jadi pejabat di sana anggota DPR, lu yang bikin malu kita, berita-berita lu udah masuk ke Taiwan, kita yang malu, padahal bukan kita yang berbuat, kita datang ke sini cuma jadi babu, lah lu di sana jadi pejabat, tapi lu yang di sana yang bikin malu kita di Taiwan. Ini gue beneran nanya ini, tolong dijawab ya. Kalau gaji seorang anggota DPR itu gajinya cuma UMR doang, nggak ada tuh tunjangan yang nggak masuk akal, kalian masih mau nggak jadi anggota DPR? Nah, kalau gue sih mau, gue mau, nggak ada tunjangan itu gaji pokok tok, gue mau mewakili rakyat ini, gue mau, kalian mau nggak? Terutama yang artis-artis, mau nggak? Terus juga kalau bisa artis-artis yang udah menjadi anggota DPR, kalau bisa nih, tolong dong jangan ambil side job ya. Kalian udah jadi anggota DPR, main musik lagi, nampil show sana sini lagi, lah piye? Harus bikin aturan yang tegas dong. Masa iya kalian udah duduk di DPR terus ngambil job sana sini juga di luar, nyanyi, ngedance? Kayak mana kalian mau mewakili rakyat kalau misalnya waktu free time kalian pakai untuk show kemana-mana, untuk ambil double job? Janganlah, tunjangan kalian udah banyak kali. Walaupun juga kita nggak tahu kerjaan kalian apa, ya kan? Harusnya waktu free kalian itu kalian pikirkan gimana caranya merumuskan undang-undang yang terbaik untuk masyarakat, biar nanti saya sampaikan ke forum DPR di rapat nanti itu. Jangan waktu free time-nya dipakai buat show, dipakai buat nyanyi, dipakai buat konser, dipakai buat main drama, dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Ups. Harusnya pilih, pokoknya artis-artis yang mau jadi anggota DPR, mau fokus jadi anggota DPR atau mau jadi artis, itu aja ya. Kalau nggak mau ninggalin keartisannya, jangan jadi anggota DPR ya, kasihan rakyat. Terus kalau bisa para artis-artis yang mau jadi anggota DPR atau siapapun itu, Boyo tolong tanyakan sama dirimu sendiri, gua mampu nggak nih, knowledge gua ada nggak ini, ilmu gua ada nggak nih, ya ilmu gua ini ada nggak untuk merumuskan satu masalah terus mewakili rakyat, seluruh rakyat yang gua wakilin di daerah gue. Tolong dong ya, jangan karena cuma sekedar tenar aja atau gaji yang tinggi, tunjangan, ada tunjangan kehormatannya pula, dihormati sana sini, kalian mau jadi anggota DPR. Jangan karena itu, tolong. Jangan sampai seluruh masyarakat Indonesia udah benar-benar muak dan tidak akan mau memilih anggota DPR manapun di Indonesia nanti ke depannya. Ini akan terjadi loh kalau kalian benar-benar selalu berulah seperti ini. Masyarakat itu udah murka banget. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Saroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua,
Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya, ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang pepenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol, dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Jangan komunikasi, cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Nah, ini sekarang kita lihat teman-teman pada saat diundang di TV dan di sini dibuat perbandingan bagaimana gaji UMR dan gaji pejabat anggota DPR ya dibandingkan dengan luar negeri. Saksikan coba teman-teman. Ya, Kak, ini ketidakadilan dan kesenjangan yang luar biasa besar dengan masyarakat ya. Mungkin tadi udah dibahas Kak beberapa argumen, tapi yang aku mau sentuh di sini, DPR adalah wakil dari rakyat. Mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dari rakyat. Maka kalau kesenjangannya itu terlalu tinggi, mereka bahkan tidak merasakan penderitaan yang dirasakan dari rakyat. Makanya banyak banget Kak, kita lihat komen-komen dari DPR yang sangat mati empati terhadap rakyat karena memang mereka secara realistis tidak merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Aku ingin membandingkan ya Kak, rasio perbandingan penghasilan pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah lain secara global. Jadi perbandingan ini adalah UMR masyarakat dibandingkan dengan gaji pemerintah. Yang tadi sudah aku bahas, kita butuh kesenjangan ini untuk didekatkan agar kebijakan-kebijakan itu lebih representatif untuk benar-benar menciptakan peningkatan kesejahteraan gitu dari masyarakat. Nah, kita lihat Kak, di Singapura datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya. Itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bagaimana kemarin tanggal 25 berhasil tidak tuh di DPR?
Sepertinya DPR sudah dibarikade membuat benteng khusus ya, dengan membuat apa betonan-betonan, kemudian pagarnya yang dilumuri lemak babi atau dilumuri oli itu gitu. Itulah teori peperangan, di mana ketika seseorang menyerbu, maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan diri adalah dengan membuat benteng beton, kemudian juga melumuri pagar dengan lemak babi itu. Supaya orang-orang tidak ada yang berani pegang pagarnya itu. Itulah kurang lebihnya seperti apa kemarin itu. Mungkin ya, saya tidak tahu, tapi saya hanya berita-beritanya saja, kemudian video-videonya yang masuk. Biasa, kalau orang tua seperti saya ini aki-aki kan suka sok tahu katanya. Orang-orang sok tahu aja loh. Iya memang betul, saya suka sok tahu, karena itulah saya ngomong, karena saya sok tahu. Jadi hasilnya daripada yang kemarin itu adalah bahwa rakyat Indonesia sudah mulai gerah dengan ulah-ulah anggota DPR. Ya, terutama orang-orang yang suka joget-joget itu. Mungkin semuanya lah. Gerahnya apalagi ditambah lagi sekarang itu ketika Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dia memajakin atau orang-orang semuanya dipajakin. Desa-desa atau kabupaten-kabupaten juga menaikkan pajak PBB. Orang DPR yang jumlahnya sekian ratus, sekian ribu, itu mendapat tunjangan pajak. Tunjangan pembayaran pajak. Atau pajaknya itu dibayarkan oleh pemerintah. Geblek, gila, dan tidak adil. Sudah duitnya gede, gajinya gede, pajaknya dibantu oleh negara. Tapi negara memajakin rakyat kecil yang penghasilannya hanya 3 juta atau 2 juta. Kadang-kadang hanya 1 juta. Itu dipajakin. Tapi rakyat yang memiliki duit banyak dengan uang 450 juta 5 kali dalam 1 tahun, artinya 2,25 miliar per tahun, pajaknya dibayarin oleh pemerintah. Itulah ketidakadilan negara saat ini yang dirasakan. Salam Akabaras. Nah, kita sudah melihat videonya teman-teman, bagaimana kesenjangan antara gaji UMR Indonesia ini terhadap gaji yang didapatkan oleh anggota DPR teman-teman, dan itu berpuluh-puluh kali lipat. Apakah statement dikatakan oleh Ahmad Saroni mengatakan bahwasanya orang yang berpikir ataupun mengucapkan bubarkan DPR itu orang yang tolol? Perkataan itu setelah kita melihat perbandingan dari ucapan-ucapan yang dilakukan oleh warga Indonesia yang ada di luar negeri ini, lebih tepat mana teman-teman? Kata tolol itu dia yang mengucapkan atau dia yang menerima? Coba kalian tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya, berikan juga like-nya. Terima kasih.